Oke, terima kasih. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam semuanya. Terima kasih sudah bergabung hadir di acara kelas psikodrama online pada hari ini yang akan dibintangi oleh Kak Hesti. Ya, puji syukur, alhamdulillah kita bisa bergabung ya mendengarkan eh, narasumber kita yang luar biasa, Kak Hesti, untuk memberikan materi pada malam hari ini. Dan nggak lama-lama lagi, mungkin kita sapa dulu nih, Kak Hestinya kira-kira udah siap belum nih, Kak? Udah dong. Ada Cherry Oke, jadinya selalu siap dari kemarin. thank you, thank you. Oke, kalau gitu mungkin aku coba buka dulu itunya ya. Apa namanya? Aku buka dulu PPT-nya. Loading. Mau ditunggu ya? Ya. Udah muncul belum ya? Sudah muncul, gedein bisa. Nah, Oke. mantap. Kalau gitu ya, layar dan waktu dipersilahkan. Oke, udah nih berarti. Boleh langsung gas aja, Kak. Oke, sorry ya teman-teman nih agak batuk juga, banyakan es. Nih, selamat malam teman-teman. Halo, apa kabar? Mungkin ini ada berapa teman-temanku juga, ada teman-temannya Cherry, ada dari rekan-rekannya Pak Didi juga. Selamat malam. Nah, kenalin, hari ini saya Hesti Kurnia, tapi biasanya kalau lagi nulis film atau nulis buku, saya biasa dipanggil Pilo. Jadi kata Cerin ada nama panggungnya gitu. Terus teman-teman bebas deh bisa panggil aku Hesti, bisa panggil Pilo juga boleh. Nah, terus saya di sini ada Cerin, ada mungkin nanti Pak Didi. Itu kita nggak datang sebagai seseorang yang udah selesai sama kehidupan kita, teman-teman. Tapi kita itu datang sebagai manusia yang mungkin sama seperti teman-teman dan pernah ngerasain punya semuanya atau mungkin sekarang lagi berproses gitu. Tapi ada momen-momen kehilangan diri atau merasa kosong atau lagi burnout atau capek. Jadi kita sekarang kumpul di sini karena kita satu frekuensi nih, satu energi. Karena kita pernah ngerasain itu bareng-bareng gitu ya. Nah, kali ini temanya tentang psikodrama for unique shadow. Siapa sih kita itu tanpa topeng gitu? Mungkin bisa next nih. Boleh. Nah, ini dia. Nanti kita akan bahas nih teman-teman tentang persona. Persona tuh kayak topeng kita, tentang perasaan empty, perasaan kosong, terus fase-fase kolaps, terus nanti ada fase kayak jadi kepompong juga, bahas shadow, terus ada spiritual question juga, ada transformasi, dan ada authentic self. Oke, bisa next nih. Kita akan bahas siapa sih kita tuh kalau misalkan kita buka topeng kita. Oke, nah ini teman-teman bahwa eh, saya pernah berpikir ya, wah pokoknya nih selama orang bangga sama aku, berarti aku berhasil nih. Tapi ternyata validasi itu ternyata candu banget ya teman-teman ya. Dan itu tuh bikin kita terus-terusan untuk mengikuti apa kata orang gitu. Dan topeng yang terlalu lama kita pakai, itu kadang malah justru bikin kita lupa sama diri kita sendiri. Maunya kita apa tuh kita jadi kayak nggak ngerti. Bahkan kita jadi nggak bisa kenal sama diri kita sendiri. Nah di sini udah ada nih di PPT, nih ada kadang kita punya topeng sosial. Ini ada teorinya dari Carl Jung ini dari psikologi. Manusia itu kan sering hidup menggunakan topeng apa aja sih? Banyak ya. Coba tiap orang kayaknya punya banyak topeng yang beda-beda juga. Tergantung kita maunya topeng apa. Ada topeng anak baik,
topeng sukses, topeng profesional, topeng pengen dilihat kuat, topeng spiritual yang sangat matang, sangat awakening itu, ya kan? Dan topeng, aku baik-baik aja kok, pokoknya selalu baik-baik aja deh. Terus, kenapa sih kita itu kadang pakai topeng itu yang pastinya ya ingin diterima, ya kan? Terus ada ketakutan untuk ditolak, takut dianggap gagal, takut juga untuk kehilangan cinta dan validasi dari orang-orang yang mungkin berarti buat kita karena kita takut ditinggalin kayak gitu. Mungkin next nih bisa. Tapi nah ini dia. Ini adalah satu perjalanan juga mungkin. Em, perjalanan saat semua impian tercapai. Tiap-tiap dari kita pastikan punya mimpi, punya plan, dan kita juga punya cita-cita. Mungkin ini singkat banget. Misal nih, ada yang pengen sekolah di perguruan tinggi, ada yang pengen masuk ke les atau tempat-tempat yang diimpikan, mau di BUMN kah, mau di NGO internasional, atau prestasi akademik yang oke, punya fasilitas dan koneksi yang luas, dan kita akhirnya pengen dianggap sebagai orang yang sukses. Tapi problemnya adalah kenapa sih kita udah punya semuanya, tapi hati kita kayak tetap kosong gitu, kayak apa sih yang bikin hati kita kosong sebenarnya tuh apa yang kurang? Aku pengen cerita sedikit sih, mungkin nanti teman-teman juga sharing, bisa sharing karena aku juga tahu teman-teman yang hadir di sini juga pasti punya cerita yang menarik gitu kan. Nah, ini sempat kan teman-teman kemarin itu kan kita sempat ngobrol ya Cerin ya, ada Pak Didi juga waktu itu malam kemarin itu kita juga sempat ada webinar. Terus saya menceritakan tentang proses kehidupan dan Cerin dan juga Pak Didi itu juga punya prosesnya yang luar biasa dan saya nggak expect ternyata saya nggak sendirian gitu. Ada telolet Om, sorry ya. Terus, nah saya pernah sempat tinggal di Jakarta gitu dan di mana katanya mungkin kalau di Jakarta apalagi Kak Nanang nih di pulau di kota yang besar gitu kan terus kerja di tempat yang gedungnya tinggi kayak gitu kan dan kita ini berlomba-lomba ingin datang dan merasakan kemewahan fasilitas-fasilitas yang ada di Jakarta gitu kan. Apalagi waktu itu saya sempat dikasih kesempatan untuk tinggal di PIK dan di momen itu tuh saya nggak ngerti sebenarnya karena waktu itu tuh masih kayak nggak terlalu update tentang tempat-tempat yang hits atau tempat-tempat yang pokoknya Instagramable atau hal yang kayak mewah tuh aku nggak update sama sekali tapi mungkin ketidaktahuanku terhadap tempat yang aku tinggali itu jadi kayak tamparan buat aku untuk aku tahu merenungi satu hal yang di samping saya ini merasa tempat yang kayaknya ini biasa aja deh, tapi kok orang lihatnya kayak mewah. Dan aku taunya waktu aku udah keluar dari sana. Nah, ternyata kenapa kita merasakan hal yang kayak, wah itu tuh mewah loh sebenarnya, wah itu tuh kayak sesuatu yang pokoknya keren gitu. Ya, karena di situ kita ngelihatnya, oh karena kita dapat validasi dari orang, kita dianggapnya mampu, kita dianggapnya keren, kita dianggapnya orang kaya raya. Padahal sebenarnya orang-orang di dalam sana sama aja kayak kita-kita ini gitu. Mereka juga dari desa-desa, mereka dari kota-kota kecil, yang dimana di balik gedung-gedung mewah itu, mereka itu juga manusia juga yang ngerasain kosong, bahkan bisa tidur berhari-hari, nggak tidur berhari-hari, terus mereka ngerasain sedih, kecewa, marah, bahkan mereka nggak bisa ngerasain kemewahan-kemewahan yang mereka rasakan gitu. Rasanya tuh empty aja gitu, nggak tahu kenapa. Nah, sampai akhirnya ternyata kalau di psikologi itu namanya kehampaan eksistensial. Munculnya kapan sih? Ya munculnya ketika hidup kita tuh kayak kehilangan makna sama identitas yang dibangun dari luar. Jadi motivasi-motivasi yang kita buat ketika kita di situ itu tuh motivasinya dari luar, bukan dari diri kita sendiri kayak gitu. Nah, terus mungkin bisa slide selanjutnya. Oke.
ini ada momentum fase di mana setiap orang juga pasti ngalamin, tapi usia kapannya itu tuh kayak beda-beda gitu. Namanya spiritual detachment, fase melepaskan keterikatan. Dalam spiritual journey, ini aku alamin setelah aku pulang ke Jogja. Jadi aku udah nggak di Jakarta lagi. Itu kita nih sebagai manusia, kita sebagai manusia akan mengalami fase kayak melepaskan dari keterikatan terhadap keluarga, karir, pendidikan, status sosial, ekonomi, bahkan pertemanan gitu. Jadi kayak itu fase yang kita jadi jauh dari hal-hal seperti itu. Rasanya kayak kehilangan semua orang, terus jadi merasa sendirian, kayak hidup tuh runtuh gitu kan. Tapi ketika kita memaknai lagi, kadang Tuhan tuh ngosongin ruang hidup kita supaya kita itu bisa mendengar suara diri sendiri gitu. Karena kalau misalnya kita terlalu banyak mendengar perkataan orang lain, itu tuh kayak bising, kayak apa ya namanya, kayak noise saja gitu. Suara kita jadi noise saja gitu. Nah, ini merupakan fase yang penting juga dalam hidup kita supaya kita itu bisa bertemu sama diri kita sendiri, bisa kenal lagi dan ngobrol lagi. Kayak gitu. Oke, next. Nah, ini dia. Why me? Kadang kita tuh ini ya, sering kalau kita mengalami kejadian apa-apa, itu nanya, kenapa harus aku lagi sih Tuhan? Kan ada orang lain gitu ya. Kan bisa tuh, cariin aja lah, jangan aku. Kan, kan bisa kayak gitu. Kayak ini kita ngalamin yang namanya spiritual conflict. Why me sih? Why me God gitu? Kenapa sih harus aku? Perasaan yang muncul tuh apa? Kayak perasaan marah sama Tuhan gitu. Kecewa, bingung, merasa ditinggalkan. Dan aku pernah ngalamin ini sampai aku ngatain Tuhan, Tuhan ngapain sih ciptain manusia, toh juga manusia tuh kupingnya tuh nggak bisa buat denger yang baik-baik. Terus mulutnya tuh nggak bisa ngomong ngatain orang yang baik-baik. Ngapain sih kayak nggak guna gitu loh kuping sama mulut orang. Aku pernah marah segitunya sama Tuhan. Sampai akhirnya aku ketemu sama anak-anak yang tunarungu dan tunawicara. Disitulah momentum Tuhan kasih tahu bahwa eh, dia itu menciptakan orang itu walaupun nih ada nih anak yang mereka nggak bisa dengar, nggak bisa punya, nggak bisa bicara, tapi anak ini tuh bisa tahu kondisi kamu. Jadi kalau aku sedih, mereka itu kayak punya apa ya, feel yang connect gitu, ngerti. Walaupun aku nggak bilang, tapi mereka ngerti gitu. Dan pasti setiap orang punya tujuannya untuk hidup di dunia ini kayak gitu. Nah, terus kadang Tuhan jawab, why not? Ya karena penderitaan itu bukan selalu hukuman, teman-teman. Kehilangan itu bukan selalu akhir, dan kekosongan itu bisa menjadi ruang transformasi buat diri kita sendiri. Kayak gitu. Kadang tuh juga em, marah sama Tuhan tuh sebenarnya normal, nggak apa-apa, karena kan kita manusia gitu kan. Tapi pernah ngerasanya itu kayak, ya kenapa harus aku? Pertanyaan itu kan keputar-putar ya di kepala. Tapi itu semakin dewasa kita, semakin spiritual kita makin sadar, mungkin pertanyaannya udah bukan lagi why me, tapi why not? Kenapa enggak? Ya karena kamu manusia yang kuciptakan dan kamu bisa. Nanti kalau udah selesai, kalau misalkan kata Kak Dika sama Kak Nanang, selesaiin dulu tugasnya di dunia ini, nanti kalau udah selesai kita pulang gitu. Oke, lanjut. Next. Oke. Nah, ini dia. Ini Psychodrama of the Butterfly Soul. Ini ada larva nih. Aku gambarinnya kayak gini. Larva, ada ulat, ada kepompong, ada kupu-kupu. Nah, kalau larva ini kayak kehidupan kita, kelahiran kita secara fisik. Jadi nanti kita akan lahir juga, lahir lagi, tapi secara batin atau soul kita itu akan lahir. Oke, kita bahas nih fase ulat diri yang bertahan hidup. Di fase ini, kita tuh kayak ulet, ya uget-uget, terus berjalan, terus makan ekspektasi dunia. Kita pikir semakin banyak pencapaian, semakin kita bahagia,
Tapi padahal kita hanya sedang bertahan hidup aja. Jadi kayak hidup sekedar hidup, bukan benar-benar yang hidup karena kita itu tahu untuk apa kita hidup gitu. Manusia hidup ini kan enggak, kita punya sistem, kita ngikutin sistem, kita ngikutin ekspektasi, ngikutin kebutuhan sosial untuk kita bisa diterima di kelompok sosial, kelompok pertemanan, di pekerjaan. Terus yang kita cari apa? Validasi, mengejar prestasi, takut gagal, takut ditolak, dan membentuk identitas diri dari luar akhirnya. Jadi kayak, ya pokoknya kalau lingkungan A ya aku A deh. Aku takut kalau misalkan aku B nanti malah aku ditolak gitu. Nah, fase ulat seperti mati. Ini ada fase di mana ulat itu kan ketika mau jadi kepompong, dia tuh kayak orang mati, itu nggak kayak kayak orang mati, kayak hewan mati gitu. Yang dia itu ini merupakan salah satu titik kehancuran ego. Jadi kayak kalau manusia itu ini adalah ego yang dilebur, kehilangan arah, burn out, kesepian, kehampaan, bahkan krisis identitas. Jadi kita bingung, kita tuh kenapa? Dan capek banget di fase itu tuh adalah momen-momen capek, kayak orang fisiknya ada, tapi kayak nyawanya nggak ada gitu. Kayak carut marut banget lah rasanya kayak gitu. Nah, di fase Oke, please ya. Kalau di aku mungkin, halo, Kak Hesti. Mungkin nanti kalau Kak Hesti denger bisa diulang kali ya, yang bagian kupu-kupunya. Oke, kita tunggu Kak Hesti-nya kembali ya. aku pindah di sini deh. Aku kelihatan nggak? Lah HP gue yang satunya nggak ini, nggak masuk ya? Iya, kelihatan-kelihatan. Nggak masuk. Oh, Aku lo awal jaringan nggak sih? ya, Jaringan kayaknya ya, atau gimana? oh, gitu ya. Nggak tahu nih. Ini kayak XG. Oh, Coba coba. Coba. Oke, aku lanjutin aja ya. oke. Pinjam akun. Tadi dari yang nge-freeze ya, Kak? Dari yang kepompong. Oke. Sekarang fase kepompong keberapa nih? Oh, oke. Kepompong ya. Nih, teman-teman, kadang itu kita ngerasa ya hal-hal di luar kendali kita tuh nggak bisa kita kendaliin gitu, kayak situasi hari ini gitu kan. Di fase kepompong itu kadang kita ngerasa kayak gelap gitu, nggak cuma Indonesia gelap, tapi sekarang kepompong itu juga gelap. Jadi kayak nggak ada kehidupan gitu, kayak hidup kita tuh mandek. Dan di fase hidup ini tuh kita dipaksa untuk duduk bareng tapi sama diri sendiri. Jadi kayak tanpa distraksi, tanpa pelarian. Nah, di situ kita mulai tuh bertemu dengan shadow kita. Kayak gitu. Nah, rasanya tuh kayak gimana sih? Mungkin rasanya di fase ini tuh yang apa paling sakit ya. Karena ketika kita ngalamin itu, kita jadi kayak merasa kehilangan tadi, kehilangan semuanya lah. Hubungannya berubah. Jadi kayak yang awalnya tadi ulet, sekarang jadi kepompong yang nggak ngapa-ngapain. Yang awalnya jadi ulet, yang kita bisa ngelakuin hal-hal kayak walaupun cuma di daun-daun, tapi kan kayak kelihatan ya kehidupannya ya. Tapi kalau di kepompong, ngapain sih kepompong ini gitu kan? Kadang-kadang si kepompong ini kalau bisa nggak usah ada deh, biar kita langsung jadi kupu-kupu.
kan gitu ya. Dan ini pertanyaan terbesarnya tuh kayak si kepompong ini, kenapa harus aku sih, kenapa aku harus jadi kepompong gitu. Tapi hidup menjawab, ya why not, kayak tadi gitu. Kadang Tuhan itu menghancurkan versi lama kita, menghancurkan si ulet ini biar kita bisa lebih dalam mengenali diri kita sendiri lewat kepompong, lewat kesunyian. Bukan untuk menyiksa sebenarnya, tapi supaya kita berhenti hidup sebagai orang lain kayak gitu, dan jadi versi terbaru kehidupan kita, proses metamorfosis tadi. Nah, teman-teman tahu nggak sih kalau kain sutra? Kain sutra itu kan kain yang lumayan mahal ya, dan nggak semua orang bisa beli kan. Teman-teman tahu nggak kalau kain sutra itu dipintalnya dari apa? Dari ulet sutra. Tapi bukan langsung dari uletnya kan, dari kepompongnya kan, yang kita rasa kayak yang tadi kita hakimin kepompong tuh nggak ngapa-ngapain, tapi ternyata dari kepompong sutra tadi dia bisa dipintal, dijadiin benang, dijadiin kain, dan harganya mahal. Nah, hidup manusia tuh juga kayak gitu kadang. Jadi kayak pertumbuhan terdalam itu nggak selalu terlihat, teman-teman, dan nggak selalu dipahami orang lain. Orang tuh sering nih mengagumi kupu-kupu, tapi lupa bahwa kain sutra itu yang harganya sangat mahal itu juga itu adalah fase kepompong yang selama ini kita kayak cuma kepompong, tapi ternyata itu berarti banget kan ternyata. Dan oke, fase kupu-kupu akhirnya dalam fase kupu-kupu juga nih. Tapi tunggu dulu. Nah, untuk menjadi kupu-kupu ini, untuk menjadi diri sendiri ini yang kelihatannya indah, itu juga bukan berarti hidup ini juga jadi mudah. Lah, gimana sih? Tadi udah ekspektasinya jadi kupu-kupu tuh udah bebas jadi diri sendiri, tapi kok hidupnya tetap aja nggak enak gitu kan. Pada akhirnya, kita berhenti untuk memakai hidup orang lain. Jadi walaupun mungkin hidup kita nggak enak, masalah tetap ada, tapi setidaknya kita tetap menjadi diri sendiri dan bukan lagi di jalan orang lain, ekspektasi orang lain itu udah nggak ada lagi. Tapi masalah tetap ada, gitu. Nah, kupu-kupu tuh nggak kembali jadi ulat. Sama kayak manusia, ketika kita bermetamorfosis jadi yang sekarang, kita nggak mungkin gitu balik lagi ke momen yang dulu. Kalaupun masalahnya datang lagi, cara pandang kita, POV kita terhadap masalah itu tuh udah beda. Jadi pasti pemaknaannya juga akan beda. Dan nanti pembawaan kita untuk menghadapi masalah itu akan lebih ringan gitu. Nah, transformasi menjadi kupu-kupu ini itu tuh mengubah cara jiwa kita melihat hidup. Jadi banyak hal, proses mulai dari tadi dari apa, larva, ulat, kepompong, itu tuh jadi bikin kita tuh lebih matang gitu. Teman-teman, walaupun di antara kita sekarang ada yang mungkin di fase, entah itu masih kayak sedang di fase ulat, di fase kepompong, atau lagi retak, atau topengnya lagi harus dibenerin, nggak apa-apa gitu. Dan kalau kamu sedang di fase gelap itu, bahkan di Indonesia gelap ini, kita bisa tetap hidup menjadi diri kita sendiri, dan nggak semua pertumbuhan tuh kelihatan dari luar. Kadang jiwa kita juga tumbuh gitu loh dari dalam, dan lagi menyiapkan sayapnya untuk kita bisa bisa lebih kenal sama diri kita sendiri kayak gitu. Oke, next nih. Oke, coba baca sendiri. Ini merupakan beberapa shadow kita, dan ini ada kayak shadow kita, ada topeng, ada otentik. Kadang kan kita ngerasa ya teman-teman ya, kalau kita tuh kadang-kadang shadow kita tuh suka ngomong gitu, kalau kamu nolak orang nanti kamu ditinggal pergi loh gitu sama teman-teman kamu loh. Terus kalau kita beda dikit, ih kamu tuh aneh deh, kok kamu tuh nggak sesuai sih sama apa yang diminta orang lain. Terus ada lagi nih label gitu, nggak jelas banget hidupnya, kamu tuh sebenarnya kerja apa sih gitu, kamu tuh sebenarnya ngapain sih gitu. Ada kan yang kayak gitu ya. Pada akhirnya kadang kita jadi people pleaser karena kita nggak mau merasa nggak enak lah kalau nolak orang, jadi people pleaser. Terus menekan kreativitas agar terlihat normal. Jadi kadang sebenarnya kita punya ide banyak, tapi karena kita nggak pengen beda, karena nanti kalau beda diejekin, akhirnya ya udahlah aku ikut orang aja. Kadang kan kayak gitu ya. Terus
memaksa diri sendiri untuk memilih satu identitas. Jadi misalkan pekerjaanmu apa, ya udah, kalau pekerjaan kamu itu ya itu aja. Kadang kan kita dipaksa untuk kayak gitu ya. Tapi kan sebenarnya ada banyak orang yang bisa jadi nih. Kalian tahu Dokter Tompi? Dokter Tompi kan pemusik, tapi dia juga dokter. Ada juga dia ada bisnismen, tapi dia juga penulis. Ada juga yang dia kerjanya, nih ada nih, kayak Kak Nanang nih, dia ini adalah eh, pegawai di dinas di kementerian, tapi beliau penulis. Jadi kayak dia bisa jadi apa aja, dia bisa jadi dirinya sendiri. Kayak Mas Kak Dika itu juga, dia juga kerjanya di BUMN, tapi dia bisa jadi MC, dia bisa ngedongeng. Jadi kayak dia juga bisa belajar untuk mental health. Jadi kayak wow, wow, kita bisa menjadi orang yang tidak terdefinisikan. Aku pernah kemarin itu sempat salut sama Pak Didi, karena awalnya aku nggak tahu Pak Didi itu siapa, dan Pak Didi itu berhasil menjadi seseorang yang tidak terdefinisikan karena kita susah menebaknya. Ternyata dia adalah seorang psikolog, tapi juga pinter banget untuk bermain peran. Akhirnya dia mendirikan psikodrama, dan itu sangat menarik. Ini Cerin ini juga dia belajar tentang konselor, psikologi, dia juga bisa desain, banyak deh. Gitu, jadi menarik juga ya, jadilah orang yang tidak terdefinisikan gitu. Oke, next ya. Nah, psikodrama selanjutnya bisa next. Oke, thank you. Nih, ada banyak sebenarnya cara-cara psikodrama, mungkin nanti ini bisa dijelaskan sama Carin atau teman-teman dari psikologi. Ini ada beberapa yang aku tahu, karena aku juga belum ikut serta langsung, tapi ini menarik juga karena kemarin aku cobain yang mirroring. Nah, ini ada memainkan peran diri sendiri. Jadi, misalnya nih teman-teman, kita itu bisa memainkan diri sendiri. Misalkan kita uh, diterima kerja yang kita impi-impikan kayak gitu kan, terus kita dipuji banyak orang, tapi kenapa ya pulang kok rasanya kosong. Nah, bisa jadi mungkin kita itu pengennya tuh kebahagiaan, tapi kenapa ya rasanya kok hampa. Jadi hal ini memainkan peran diri sendiri itu kita bisa tahu sebenarnya mau kita tuh apa, motivasi kita bekerja itu apa, kesukaan kita itu apa. Kita bisa tuh memainkan peran jadi diri sendiri kayak gitu. Jadi ngobrol sama diri sendiri. Terus ada yang namanya bertukar peran dengan diri di masa lalu. Jadi kita kayak ngobrol sama diri kita di masa lalu. Kita kayak, misalkan ada anak kecil gitu. Anak kecilnya itu tuh kita yang di masa lalu. Kamu takut kenapa gitu. Takut gagal. Misalnya kita bisa ngobrol sama dia untuk menenangkan kecemasannya dia kayak gitu. Ada mirroring juga. Ini menarik karena di webinar pertama kali aku ikut, itu tuh kita bahas tentang mirroring ya, Cerin ya. Aku sempat ikut webinarnya Cerin, itu keren banget. Tapi next bisa nih, bisa diiniin lagi ya, diadain lagi untuk teman-teman yang baru gabung gitu. Ini kita bisa melihat diri sendiri gitu, dari kacamata diri kita dan dari kacamata orang lain juga, melihat apa adanya kita, dan kita ngerasa selama ini tuh ternyata kita terlalu keras ya sama diri sendiri gitu. Terus kita mencoba untuk berdamai sama kekurangan-kekurangan kita. Jadi kayak ibaratnya kotoran kesayangan lah gitu. Kekurangan-kekurangan kita itu sebenarnya bagian dari diri kita yang pengen diakuin aja gitu sama diri kita sendiri gitu. Terus ada lagi berbicara dengan kursi kosong. Nah, ini jangan dilakukan di taman sendirian deh. jangan. Jangan, jangan dilakukan sendirian. Tapi kalau cuma duduk gitu, terus kayak sambil ngomong nggak apa-apa, nggak masalah, asal jangan ngomong ini ya langsung verbal gitu ya. Ini kita bisa menganggap kursi kosong ini ada yang duduk gini, misalkan ada teman kita, ayah kita kah, atau keluarga kita, adik kita, teman kita, bebas. Jadi teman-teman bisa ngobrol, dialog sama mereka seolah-olah kalian kayak ngobrol sama ada orangnya aja gitu. Itu nih ada bicara dengan kursi kosong. Dan semua teknik ini itu kalau bisa didampingi dengan psikolog biar hasilnya lebih maksimal, teman-teman. Oke, lanjut. Next, oke. Nah, ini dia. Menjadi versi diri sendiri. Berani mengenali emosi,
terus apa nih ketutupan, marah, kecewa, takut, iri, sedih gitu. Terus tidak hidup hanya demi validasi. Yang kedua, yang ketiga, mengizinkan diri berubah, menerima bahwa hidup itu tidak linear, jadi pasti ada up and down-nya kayak gitu, dan itu pasti nggak mungkin enggak. Sama kita harus bisa mengekspresikan diri secara otentik atau unik. Oke, terus selanjutnya aku geser kamera ya. Oke, nah teman-teman, terus tandanya apa sih kalau kita tuh mulai menjadi diri sendiri? Mungkin tandanya aku bilang nggak ada, sebenarnya nggak ada tanda-tandanya. Mungkin tandanya tuh kita mungkin lebih tumbuh, bukan karena hidup jadi mudah, karena nggak ada yang mudah ya kan. Bahkan ketika kita meninggal aja kita minta didoain sama orang lain, berarti kan nggak mudah ya di alam sana. Jadi kayak bukan hidup menjadi mudah, tetapi karena akhirnya kita berhenti perang dengan diri sendiri gitu, kita mulai berdamai dengan masalah itu sendiri. Itu sih, mungkin nanti ada teman-teman mau sharing apa apa. Kalau dari aku itu, dan aku minta maaf ya tadi sempat ngelok out HP-nya. Thank you, itu aja sih. Makasih ya, Cerin, teman-teman. Oh, masih ada? Oh, masih ada? Belum, belum. Masih ada? Ya, oke, oke, oke. Wah, ini bagian dari psikodrama sebenarnya. Bagian dari psikodrama yang bikin PPT-nya sendiri-sendiri, tapi lupa ya. Beginilah. Oke, beginilah. Gak apa-apa. Kita lanjut aja. Masih ada. Oke, terus ini balik lagi ke pertanyaan ya. Intinya kesimpulannya adalah kita yang bisa bertanya pada diri sendiri, apa yang selama ini kita sembunyikan. Kan kita yang tahu ya apa yang sebenarnya ingin kita jalani, kan kita yang tahu. Terus actionnya apa ya, berani aja explore diri, nggak apa-apa kok kalau misalkan mau coba-coba hal, nanti kalau gagal ya nggak apa-apa juga, kan yang penting udah coba. Terus nggak takut terlihat beda atau biasa. Justru ketika kita menjadi beda, disitulah kita mulai terlihat gitu. Jadi kita bisa punya panggung sendiri. Kalau nggak punya warna ya warnain sendiri. Nggak punya privilege ya buat jalan privilege sendiri kayak gitu. Manusia tuh bukan tetesan di tengah samudra, tapi samudra dalam bentuk tetesan. Ini aku suka banget dan aku sempat kutip ini di penelitianku. Ini dari Mahatma Gandhi kalau nggak salah. Dan ini tuh artinya kita itu susah buat merubah orang lain. Mengubah orang lain aja susah, apalagi diri sendiri gitu kan. Dan mengubah orang lain itu kayak menghidupi seluruh manusia di muka bumi ini. Jadi susah banget. Kayak kita aja mengubah diri kita tuh ya kayak gini gitu loh. Kayak nggak gampang dan butuh proses yang lama. Kenapa kita maksa orang lain untuk ngikutin kita seolah-olah mereka bisa kayak kita kayak gitu. Jadi ternyata walaupun manusia itu kecil tapi mereka tuh kompleks gitu. Jadi kelihatannya kayak ya cuma tetesan aja, tapi ternyata samudra ya banyak gitu sih. Ini selesai nih, cari nggak ya, selesai nih. Udah itu aja, thank you Sherin. Aku coba masuk pakai HP aku lagi deh. Oke, terima kasih Kak Hesti ya, menarik banget. Ya nggak apa-apa, tenang aja. Ya, Psikodrama ini boleh intinya salah kok. Dan ya sangat insightful sekali ya. Jadi justru keindahan itu saat menjadi kupu-kupu, saat kita me- melalui fase proses yang berdarah-darah. Gelap, seperti tidak ada kehidupan, sendirian. Tapi itu adalah momen yang merubah kita. Penderitaan adalah ya momen menderita ini ya. Penderitaan adalah apa ya? Salah satu fase yang merubah kita untuk menjadi lebih indah ya, kupu-kupu seperti itu. Ya mungkin kepada Pak Didi, silahkan untuk ditanggapi terlebih dahulu. Ya, bagus. Tutup aja. Oke. Eh, aku
menangkap judul ini. Lalu apa yang disampaikan? Aku bukan apa, namun siapa. Apanya jelas. Topeng, persona. Aku melihat siapa tadi. Siapa tadi yang itu persona-persona siapa. Nah, tentu itu personanya Hesti. Aku menangkap. Itulah Hesti. Ada satu pertanyaan. Apakah Hesti sudah menerima dirinya yang seperti itu? Kedua, apakah yang Hesti itu sudah otentik menurut Hesti-nya, bukan menurut yang lain? Ini bertanya pada Hesti, apakah aku tadi ngomong presentasi berbagi eh, perjalanan metamorfosanya, apakah aku sudah otentik 1 sampai 100? Ketiga, psikodrama. Aku mengajak mengajak eh, dengan memahami topeng-topeng itu, baik topengku, topeng orang lain. Anggap aku sedang berperan. Psikodrama tidak menganggap topeng, namun peran. Psikodrama mengajak lebih aktif, lebih menyadari, lebih menerima, lebih holistik. Peran bukan sekedar topeng. Ini ajakan. Komentarku itu Jarin, dan terima kasih Hesti. Makasih, bagus sekali. Lanjut. Oke, terima kasih Pak Didi atas masukan dan feedbacknya ya. Silakan Hei, mungkin Kak Hesti. komentator. Oh, komentator atas komen-komennya dan pertanyaannya kepada Kak Hesti ya. Mungkin boleh kali Kak Hesti ditanggapi. Oke, aku nyariin nih. Ini sebenarnya udah sangat otentik kayaknya karena aku kalau misalkan ditanya panggung, apakah ini panggungmu? Karena mungkin kita juga ngisi acara di webinar-webinar, iya itu panggungku. Tapi kadang suasana atau vibes panggungnya beda-beda. Dan aku ngerasa ketika aku di psikodrama, ini bukan acting, tapi ini kayak kita berani jujur sama diri kita sendiri. Bener yang dikatain Pak Didi tadi. Dan aku ngerasa ketika kemarin, aku kayak beruntung banget gitu bisa ikut webinarnya Cerin yang awal yang cermin itu karena di situ aku mulai ngerasa aku nemuin panggung yang fixnya tuh kayak aku banget gitu, kita boleh salah, kita boleh unik, dan aku ngerasa orang-orang di dalamnya itu kayak beda-beda. Cerin beda, Pak Didi beda, terus kemarin ada Bu Mai beda juga.
dan kalian tuh otentik banget, tidak terdefinisikan. Bahkan tadi kayak aku merasa ketika aku melakukan kesalahan malah jadi kayak ih kocak nih dasar aku. Belum selesai nih. Oke, it's okay. Terus tadi sempat log out. Jadi kayak ada beberapa hal yang mungkin error dalam diri kita, human error ya. Ya it's okay, nggak apa-apa gitu. Asal kita mau berdamai juga sama diri kita sendiri. Apa sih yang tadi bikin error? Mungkin tadi koneksinya atau mungkin ada beberapa yang kayak bikin aku kayak wah pengen buru-buru minum nih makanya udah aja deh ini presentasinya ternyata masih kayak gitu. Jadi oh, it's okay, seru juga sih kayak gitu sih. Itu sih sharing. Kalau otentiknya dari skala berapa? Berapa ya? Aku ngerasa 8 9 9 kali udah kayak ngerasa presentasi dengan diriku sendiri. Oke. Gitu Cerin, mungkin nanti teman-teman deh bisa sharing. Makasih ya. Oke, makasih Kak Hesti udah berani jujur terhadap diri sendiri. Sangat insightful sekali apa materinya. Juga tadi juga aku notice ya beberapa kalimat yang sering dinotis sama kakak itu juga mungkin kalau dijadiin caption bisa kali ya. Oke, mungkin di sini ada teman-teman yang mungkin mau berbagi insight-nya atau mungkin bertanya boleh banget langsung on mic. Aku nggak setuju, boleh nggak? Oh, boleh boleh. Boleh Pak langsung Pak. Hesti, aku nggak setuju me- mengajak tak terdefinisi. Itu nanti hilang ketidakmampuanmu mendefinisikan aku. Jangan ajak aku jadi bingung. Aku jelas. Inilah aku. Aku bisa jadi seniman. Aku bisa psikolog. Aku bisa berperan apapun yang dibutuhkan, yang aku mau. Kalau kau tidak bisa mendefinisikan aku, ngomong, aku disuruh jadi apa, aku bisa. Namun ya beri waktu untuk latihan. Aku suka acting. Nah, masalah definisi itu khusus untuk ini. Soal bahasanya, ini menarik. Otentik itu memang definisi. Bisa enggak aku mendefinisikan diriku? Aku bisa. Aku seniman. Yang lain boleh protes. Yang lain mungkin tidak pernah melihat karyaku. Tapi aku mendefinisikan diriku dengan jelas. Aku seniman. Ya, kadang aku nampak gila. Nah, itu memang salah satu topeng yang aku sukai. Oke, ini tadi ada unsur actingnya ya. Hesti, apa tanggapanmu? Eh, Janin dulu. Cari cari Ya mungkin kalau aku nanya kali ya. Kira-kira mungkin sebetulnya ada maksud lain Kak Hesti eh, menyebutkan tidak terdefinisikan. Mungkin boleh dijelasin nih. Apa maksud dari tidak terdefinisikan? Oke, tidak terdefinisikan. Itu nggak bisa ditebak. Ya itu lagi balik lagi karena aku kayak ngerasanya
Bentar deh. Kayak misalkan di contoh di Pak Didik ini kayak seniman, kayak psikolog, kayak kayak karena kan awalnya aku belum ngeh kan. Jadi siapa beliau ini sebenarnya kenapa menarik sekali kepribadiannya gitu kan. Karena aku juga sempat ada di fase yang ketika orang bilang, "Kak, kamu tuh siapa sih sebenarnya? Kok kamu tuh kadang-kadang modeling. Padahal modal madul, nggak semodeling itu juga. Kadang-kadang nulis juga. Kadang-kadang aku pengen jadi konselor. Tapi aku kalau misalkan harus ngejelasin itu ke orang-orang tuh kayak, aduh repot banget ini harus ngejelasin satu-satu gitu. Kadang ini juga kayak bilangnya, menurut kamu aku ini siapa? Kamu pengen jadi aku nih pengen jadi apa? Kayak gitu. Jadi aku mintanya kayak nggak terdefinisikan aja, nggak gampang ditebak. Tapi ketika kita kenal, kita tahu jelas beliau tuh sebenarnya siapa. Dan balik tadi ke bahasan yang aku sempat presentasikan tadi, kita itu nggak perlu untuk kayak cuma jadi satu orang aja untuk bisa dapat validasi, tapi kita bisa jadi apapun kayak yang Pak Didi tadi ya, jadi psikolog iya, jadi seniman iya, pernah kerja di kantor juga iya, dan ada orang kok yang kayak gitu juga, ada orang yang sangat expert juga di bidangnya kayak gitu, yang cuma satu-satunya itu juga itu tuh nggak masalah juga, dan apresiasi sama orang-orang yang mungkin udah nemuin itu. Kalau yang belum nemuin, ya ini adalah proses proses metamorfosis tadi untuk menemukan wah ini siapalah aku ini gitu. Jadi oke, sekarang aku udah nemuin definisinya Pak Didi. Nah, maksudku mendefinisikan diri. Kamu itu siapa? Aku udah nggak ngefek. Kamu definisikan apapun, aku nggak ngefek. Namun, aku memaknai diksi tidak terdefinisi darimu. Maknanya adalah potensi unlimited. Aku menangkap, kau menuduh aku tak terdefinisi. Itu maknanya aku punya potensi yang kau belum mampu mengetahui. Namun tahu ada banyak. Jadi mungkin boleh kau pakai diksi eksplorasi. Boleh kau pakai diksi potensi tak terhingga. Bukan tak terdefinisi. Potensi tak terhingga. Kau juga punya aku. Ini subjektifku ya. Subjektif. Mendengar pembicaraan atau ceritamu. Potensimu banyak. Aku menangkap itu. Namun, nah ini, engkau belum belum memilih mana yang mau kamu tunjukkan. Yang mana? Engkau artis, engkau psikolog, yang mana? Sekarang, karena lingkungan ini, aku tunjukkan aku seniman, aku eksplorasi. Nanti malam, aku bisa jadi kakak yang baik. Nah, dalam tema Mas Self Shadow dari Jun, aku ajak untuk pelan, sadari pelan. Nah, di situ banyak engkau udah berperan mana-mana banyak. Namun mana yang menjadi personal brandmu apa?
itu personal brand masih ekonomis. Aku ajak lebih spiritual. Oke, sorry Pak, suaranya ke pencet mic-nya. Ya, personal brand itu masih ekonomis. Aku ajak ke spiritual. Nanti di pusanamu, kau ingin ditulis apa? Aku jelas. Rotmono, psikodrama. Praktisi psikodrama. Udah, itu kebanggaanku. Ah, tidak harus dijawab sekarang. Namun itu transformasi, metamorfosa terus-menerus, berbagai topeng, peran psikodrama mengajak sadar peran topeng boleh dipakai asal sadar kapan dilepas dan berani menjadi diri sendiri. Dimulai dengan jujur. Eh, kok aku banyak ngomong. Balik-balik kembali cari. Gak apa-apa Pak, itu insightful sekali ya. Aku juga jadi nangkep nih bahwa ya untuk mencari ya kita ini adalah perjalanan memilih gitu. Kita ingin menjadi apa, seperti apa gitu ya. Dari banyak sekian potensi itu mungkin ya kalau yang aku tangkap. Mungkin boleh Kak Hesti mau ditanggapi? Oke, ini sangat insightful banget dan aku jadi merenung. Iya juga ya, benar-benar benar. Kayak ada di momen dimana aku berhenti untuk kayak aku juga bingung sebenarnya sama diriku sendiri, aku ini siapa gitu. Dan kadang aku mendefinisikan diriku sendiri itu lewat definisi orang lain gitu. Jadi kayak orang lain nyebutnya aku apa, ya udah itu aku. Gitu. Kayak balik lagi kayak aku udah nyediain ini terus orang lain bilang aku A ya aku A. Kamu B ya aku B. Jadi untuk aku sendiri justru kayak aku ngerasanya aku udah mendefinisikan diriku tapi ternyata belum gitu kan. Dan aku juga sebenarnya lumayan insecure sama banyak hal yang aku lagi jalanin sebenarnya. Dan itu yang bikin aku tadi kayak ngomong, aku gak bisa definisiin deh kayaknya. Tapi ternyata Pak Didi tadi ngasih insight yang luar biasa dan itu bikin aku kayak bernafas lebih lega karena aku baru pertama kayak ada seorang yang bilang bahwa kita ini bukan tidak terdefinisikan, tapi tiap orang punya potensi yang bisa dikembangkan sebanyak-banyaknya. Gitu. Oh, aku siapa? Aku siapa, Cerin? Kayak, hmm, aku belum bisa jawab saat ini. Tapi aku ngerasa di momen-momen kehidupanku beberapa tahun terakhir, aku kayak ngerasa fulfill ketika aku bisa, apa ya, bisa sharing sama orang lain, bisa ngonselingin orang lain itu adalah momentum yang kayak berharga banget buat aku karena aku dipercaya kayak Tuhan tuh ngasih kepercayaan aku untuk nih lo kamu harus tahu nih kehidupan orang yang mungkin orang lain nggak tahu jadi aku suka aja kalau misalkan oh konselor gitu atau kalau misalkan lagi jadi public speaker kayak gini ya aku pengen ada sesi sharingnya biar kayak kita juga bisa sama-sama belajar kayak Mimi gimana Ci? Saya Sherin tahu nggak cita-citaku jadi apa? Mungkin nanti Pak Didi bisa mencerahkan ini. Aku tuh pengen jadi biksuni, tau nggak? Cita-citaku tuh nggak tahu ya sampai detik ini tuh aku pengen jadi biksuni. Cuman aku Muslim, gimana? Sebenarnya kayak aku nggak tahu aku siapa, tapi aku seneng
dan aku merasa meaningful ketika aku bisa mendapatkan hal-hal yang apa ya, kayak ada makna-makna hidupnya aja gitu. Ya, mungkin saat ini definisinya adalah aku adalah konselor gitu. Gitu sih. Mungkin cari, aku masih ragu-ragu aku siapa. Tapi aku suka di bagian seni, di bagian entertain juga. Dan itu kayak bikin aku rasa bisa mengeksplorasi diri aku gitu. Gitu sih. Dan aku suka kalau misalkan eh ngembangin kayak edutainment. Jadi psikologi, tapi kita juga bisa mengedukasi juga. Tapi kita juga bisa kerjasama sama seniman kayak gitu. Terus hal-hal yang berbau culture, budaya gitu aku menarik, tertarik dengan hal yang kayak gitu. Gitu sih. Oke, silakan Pak Didi. Tadi udah senyum-senyum, kayaknya ada yang dikomentarin sebagai Hmm, komentator. jadi praktisi psikodrama aja. Oke, praktisi psikodrama sekarang. Eh, Ajak teman-teman lain untuk berbagi juga. Jadi, Oke, oke. Kan ada teman-teman di sini yang mau berbagi. Tadi aku lihat ada yang udah sempet-sempet ini ya, unmute gitu. Oke, ada Kak Nanang nih. Boleh langsung unmic aja Kak Nanang, silakan. Halo malam Kak Cerin. Malam. Selamat malam Pak Didi, Hesti, dan teman-teman semuanya. Mohon maaf, lagi dan lagi masih belum bisa nyalain kamera. nggak apa-apa. Gak Boleh, apa-apa. boleh, boleh. Oke, ya mungkin kenalin, aku Nanang, eh, temennya Hesti. Aku bukan mahasiswa psikologi, Pak Didi, Kak Cerin, dan teman-teman yang lain. Tapi suka dan cinta banget sama dunia psikologi kayak gitu. Apalagi setelah dikenalkan dengan sebutan manusia uniknya Hesti. Jadi semakin tertarik buat memahami lebih dalam lagi, melihat lebih luas lagi dari berbagai perspektif seperti itu. Dan mungkin kalau boleh sharing, jadi aku itu salah satu dari sekian banyak manusia, mungkin setiap manusia ya, yang memiliki puluhan topeng gitu, yang siap berganti, siap dipakai setiap saat, bergantung dari pada di mana kita ditempatkan, dengan siapa kita berinteraksi, pada peran sebagai apa, pada situasi perasaan seperti apa yang saat itu mungkin sedang kita rasakan, dan pada isi kepala apa yang mungkin saat itu lebih berisik mungkin ya dari suara klakson di Jakarta gitu. Dan alhasil muncul dan terlihat berbagai ekspresi dan asumsi, dan eh, intinya kayak kita itu boleh bertanya ke siapapun, ke diri kita sendiri, ke Tuhan pun, tapi jangan lupa menyisakan ruang untuk menerima gitu. Dan tentunya berbaik sangka dengan diri sendiri dan semesta. Dan kalau lihat dari salah satu slide-nya Hesti tadi, yang menarik di saya adalah fase ulat sampai kupu-kupu tadi. Jadi ternyata memang hidup itu sering meminta kita untuk masuk ke fase kepompong gitu. Nggak bisa langsung dari ulat langsung loncat ke kupu-kupu. Karena dengan di fase kepompong itu kita bisa merasakan sebuah kesunyian, bingung, penuh pertanyaan, bahkan kadang kayak ngerasa kehilangan dengan diri sendiri. Saya itu sebenarnya seperti apa sih? Saya itu siapa sih? Saya bisa apa dan sebagainya. Tapi justru di fase kepompong itulah manusia biasa saja ini pelan-pelan bisa bertumbuh, bisa belajar mengenali luka walaupun awalnya sangat membencinya, lalu menerima diri sendiri dan akhirnya bisa menemukan bentuk terbaiknya tadi jadi seekor kupu-kupu gitu. Jadi tidak semua proses harus dipahami saat ini atau saat itu juga. Kadang kita hanya perlu tetap hidup ya teman-teman ya, tetap berjalan dan percaya kalau suatu saat nanti semuanya akan berubah menjadi sayap dimanapun tempatnya, dan sampai bisa terbang lebih tinggi, bisa pergi kemana saja, dan melihat dunia dari sisi yang sebenarnya tanpa topeng,
tanpa pura-pura aku suka dan aku baik-baik saja. Lalu kalau tadi belajar dari Pak Didi, sangat luar biasa Pak. Ini ilmu baru buat saya dan menjadi PR tentunya buat saya sendiri, menjadi to-do list saya berikutnya Bapak. Jadi untuk bisa mulai berkenalan dengan diri sendiri, sampai bisa tahu kapan saya bisa melepas topeng saya, kapan akan memakainya, dan kapan harus menyimpan atau menanggalkannya sampai waktu yang lebih lama. Terima kasih Pak Didi, Kak Sherin, Hesti, dan teman-teman yang sudah memberikan suatu ruang ya, suatu space untuk kita istirahat menyambut weekend besok seperti itu. Terima kasih. Terima kasih juga Kak Nanang udah bersedia berbagi insight-nya ya. Jadi semakin kaya insight-nya seperti itu. Eh, ya, masing-masing dari setiap individu pastinya punya insight yang berbeda, daya tangkap yang maksudnya dengan sudut pandang yang berbeda dan itu akan semakin memperkaya ini ya ilmu yang kita punya seperti itu. Mungkin Pak Didi mau menanggapi dulu atau bagaimana? Ada dua, ada dua aku mau Hmm. menanggapi. Boleh ya Mas Nanang? Sangat boleh Pak Didi. Ah, fase kepompong sebaiknya ada pembimbing senior, pembimbing rohani, atau orang yang sudah matang untuk membantu tetap terhubung, tetap terhubung dalam fase kepompong. Kalau kepompong keputus dengan realita bablas, sangat berisiko. Ada pembimbing atau senior ketika sadar di fase itu, temukan orang, orang yang tua, orang yang lebih pintar, orang yang lebih dewasa, profesional. Intinya tidak sendiri. Terus kedua, ya topeng bisa dilepas, bisa disimpan, bisa dipakai kapan di mana. Semakin banyak topeng disadari, disadari berarti semakin kaya. Eksplorasilah topeng-topeng itu dengan sadar. Oh ini topeng. Ini juga ada diriku di topeng ini. Bukan diingkari. Ada diriku di topeng-topeng ini. Namun aku lebih besar, lebih utama, lebih hebat dari topeng-topeng. Perlu disadari itu, Mas Nana. Nambahi aja dua hal itu. Semoga semakin berani masuk ke Pombong. Makasih. Ya, terima kasih banyak Pak Didi. Wah, luar biasa banget Pak. Merinding saya Pak. Nggak apa-apa, Mas Nana. Banyak teman-teman nangis juga boleh. Siap Bapak. Terima kasih Pak Didi. Mungkin, ya sama mungkin Hesti mau komentar. Ya, silakan Hesti. Kok jadi aku moderatornya ya? Di sini bebas kok Mas, santai aja. Hmm, bebas kita. Feel free. Langsung nih. Iya, Ya, Ini kayaknya kalau
Kak Nanang, aku pertama kali ketemu Kak Nanang itu Pak Didi sharing itu waktu tahun 2021. Jadi udah lumayan lama sebenarnya. Udah kayak kakak sendiri juga. Dan waktu Saat itu aku, pandemi, ya, saat pandemi. ya benar, sahabat. Jadi Kak Nanang ini aslinya dari Jawa Timur ya Kak, dari Madiun kan Kak. Dan aku juga Iya belajar betul. banyak dari Kak Nanang, dari prosesnya beliau ini di fase kepompongnya dia, yang mungkin em, kayaknya kalau aku jadi Kak Nanang, kamu nggak sanggup. Makanya aku jadi diri sendiri aja. Aku nggak sanggup Pak kalau jadi Kak Nanang, makanya aku jadi diri sendiri aja. Karena banyak banget ya, kayak pelajaran-pelajaran terutama dalam hal pertemanan, pekerjaan, keluarga terutama gitu. Aku ngerasa kayak ada satu hal pelajaran atau nilai hidup kayak untuk jadi somebody kita nggak perlu dari keluarga yang somebody. Jadi Kak Nanang ini adalah orang yang sangat powerful. Jadi kayak ibaratnya dia ini kayak apa ya? Kayak mesin penggiling tebu. Jadi tebunya masuk, digiling sama Kak Nanang terus nanti jadi gula yang manis yang bisa dinikmatin semua orang. Kayak gitu aja kita ngelihatnya. Dan nggak semua orang bisa kayak gitu. Kadang ada mesin yang masuknya apa, keluarnya apa, kayak gitu juga ada. Kayak lingkungannya nggak baik, dia juga jadi ikutan nggak baik. Tapi ada ya ternyata aku sempet kayak terengah-engah, ternyata ada ya orang yang lingkungannya sebegininya luar biasa, tapi dia tetap jadi orang yang baik gitu. Jadi dia kayak memutus siklus ketidakbaikan itu. Terus ada mungkin ada beberapa hal juga yang aku dulu awalnya ketemu Kak Nanang itu orangnya people pleaser banget, jujur. People pleaser banget. Dan dia terlalu baik sama semua orang. Bahkan semua orang yang merantau di Jakarta, dia hidupin kayaknya, Pak. Dan aku ngerasa, wow, Kak, kamu, wow. Tapi ada momentum di mana aku juga ngelihat fase dia mulai bertumbuh menjadi orang yang menyadari bahwa itu nggak benar. Jadi dia karena hal itu dia jadi punya boundaries. Dan aku belajar di fase-fase itu. Aku suka banget buat melihat pertumbuhan orang gitu. Pertumbuhan orang untuk prosesnya dia ketika jadi kepompong sampai dia jadi kupu-kupu. Atau mungkin fasenya dia lagi berproses tuh aku suka lihat gitu. Suka ngamatin biar aku juga kayak punya miming atau nilai-nilai yang aku juga bisa bertahan hidup gitu. Jadi kalau untuk karena kan kayaknya aku mau komen aku juga setuju sama apa yang pendapatnya Pak Didi tadi. Ternyata benar ketika di fase kepompong kita juga ini butuh sosok orang atau nggak apa-apa kok kalau misalkan kita ke psikolog atau nggak apa-apa kok kalau misalkan kita butuh orang dewasa yang lebih paham untuk ngarahin kita kayak gitu. Cuman kalau aku pribadi sama Kak Nanang kita juga punya psikolog pribadi. Hampir sama ketika kita sakit kita punya dokter pribadi. Kita juga punya psikolog pribadi karena psikolog juga butuh psikolog kadang. Dan itu yang bikin kita jadi manusia yang utuh. Kayak yin and yang gitu. Ada hal yang baik, ada hal yang mungkin kurang. Itu jadi kita lengkap gitu kan. Yin and yang-nya jadi lengkap. Gitu sih kalau aku. Sekian, Pak. Oke, Nanti bisa terima jam kasih. 12 kalau aku curhat. Oke, terima kasih Kak Hesti ya. Kak Nanang juga jadi langsung pakai ini ya. Apa namanya? Topengnya sebagai penggiling tebu. Karena dipanggil ya tadi sama Kak Hesti ya sebagai starring gitu. Ya, aku juga sangat setuju ya. Eh, kita punya pendamping. Sebenarnya kalau di Islam juga dulu aku pernah punya cerita bahwa katanya wajib bagi ya orang-orang Muslim yang belajar memiliki guru gitu, tidak belajar sendiri. Dulu aku menentang gitu, tapi sekarang aku memahami ya diperkuat sama Pak Didi tadi.
Karena ketika kita lagi dalam kesulitan, seringkali ya kita kan maksudnya dalam perjalanan, nggak tahu jalan yang benar, yang salah, kadang terbawa emosi, kadang mungkin ada juga yang ingin bunuh diri gitu ya, saking nggak kuatnya. Makanya itu perlunya pendamping dalam artian guru ya. Dan aku juga sangat bersyukur sekali ya karena aku punya guru seperti Pak Didi ya. Jadi bisa tanya-tanya beliau nih kalau misalkan aku bingung eh, dan lain sebagainya yang nggak tahu caranya itu bisa jadi hacks kunci jawaban gitu ketika eh, lagi dalam fase pencarian gitu. Oke, yang lain mungkin ada lagi nih yang mau berbagi insight-nya atau mungkin nanya-nanya nih. Boleh langsung on mic. Halo, Ada ya, Assalamualaikum. silakan. Waalaikumsalam Kak Putri, silakan. Kalau Kak izin ya Kak, saya boleh bertanya dan juga sedikit sharing ya? Boleh, Silakan. boleh, boleh. Boleh. Ya, terima kasih Pak Didi. Eh, saya ada sedikit cerita, kemudian nanti ada sesi saya ingin meminta pendapat Pak Didi selaku profesional di bidang psikodrama ya. Hmm. Jadi tadi saya menangkap bahwa di psikodrama itu ada fase psikodrama of the butterfly souls ya. Transformasi dari ulat ke pompong, kemudian kupu-kupu. Nah, kemudian di 2 tahun terakhir, jujur di 3 tahun terakhir ini, eh, saya adalah, maaf ya Pak, saya sedikit bercerita. Saya adalah seorang perempuan yang pernah menjadi apa namanya shadow teacher, pengajar sekolah kebutuhan khusus. Kemudian saya melepaskan itu, kemudian saya menikah dan juga saya tinggal di beda kota, pindah ke beda kota ke kota baru gitu, kota yang baru, tempat tinggal saya yang baru bersama suami karena menikah seperti itu. Dan di masa transformasi kehidupan saya dari single menjadi seorang istri rumah tangga itu mengalami banyak sekali transformasi yang saat ini saya masih sedikit bingung karena di psikodrama kan kita eh, diajari bagaimana hidup di mana kita harus bertanggung jawab atas tindakan kita sendiri, kemudian memerankan peran kita sekarang gitu. Jadi peran saya sebagai dulu seorang anak, sekarang seorang istri itu ternyata tidak mudah gitu. Jadi saya dulu punya apa identitas atau apa ya sebuah hal yang melekat seperti seorang guru, kemudian di sini saya memulai dari nol kembali dan itu hal yang tidak mudah gitu Pak. Kemudian tadi juga saya maaf saya agak terharu. Nggak apa. Akhir-akhir ini saya merasakan bahwa kan di dalam psikodrama itu kita bisa bertukar peran dengan diri kita yang dulu gitu. Iya, iya. Saat kita bertukar peran dengan diri kita, kadang aku merasa seperti aku bertemu dengan anak-anak yang pernah aku ajar gitu. Iya, Kemudian iya, saya di sini merasakan sebuah kejenuhan, kehampaan, kemudian tidak menemukan hal yang sama. Kemudian tiba-tiba di beberapa waktu terakhir saya itu merasa tadi ada dijelaskan kita mirroring atau berbicara dengan diri atau kursi kosong gitu. Saya merasa saya di sini sendirian, seolah-olah saya merasa saya sedang berbicara atau komunikasi dengan anak-anak. Terus saya juga berkomunikasi dengan almarhum ibu saya, dengan keluarga saya yang jauh di daerah saya sebelumnya gitu. Apakah itu hal yang wajar, Pak? Karena menurut aku kekosongan atau kesepian atau mungkin bahasa normalnya transformasi dari seorang single menjadi istri itu eh, sedikit apa ya namanya ya belum bisa saya
nikmati atau belum bisa saya perankan dengan baik gitu Pak. Dan saya ingin mendengar pendapat Bapak atau saran Bapak apa yang harus saya lakukan gitu aja. Terima kasih Pak. Ini langsung aku Jaren. Ya, silakan Pak Iya Pak, ditanggapi. silakan Pak. Nanti Jaren dan Hesti nanggapi juga. Oke. Menurut psikodrama, terus aku melihat, iya, itu fase kepompong. Menurut psikodrama, itu malah fase penting, fase krusial. Namun juga fase kritis. Ya, mau jadi kupu-kupu, jadi kepompong. Itu fase kritis, krusial. Lalu berdialog lagi dengan ibu, dengan anak, dengan masa laluku, dengan cita-citaku dulu. Ya, itu penting. Saranku, lebih beranilah jujur dengan diri sendiri. Ya, aku tidak sempurna. Ya, aku banyak kelemahan. Terima itu. Namun aku juga punya potensi. Nah, untuk menjaga atau menemani lebih berani jujur itu ada teman. Atau kalau enggak ya profesional. Orang dewasa, psikolog, atau pembimbing spiritual. Intinya, tidak merasa sendiri. Tidak merasa sendiri. Ada teman. Ada yang membimbing. Ulangi, itu fase krusial. Itu hal penting untuk bertransformasi. Lebih berani, jujur pada diri sendiri, dan temukan guru atau teman atau pembimbing. Itu dari saya. Mungkin dari Hesti atau Jerry. Silakan. Terima kasih Pak Didi. Mungkin dari Kak Hesti silakan untuk menanggapi dulu. Terima kasih dari Didi. Em, Sebenarnya apa yang diceritain sama Kak siapa tadi ya namanya ya? Siapa sih Putri, yang Kak 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 Putri. Putri? Kak Putri. Kak Putri ini adalah fase yang nggak gampang juga sama seperti apa yang Pak Didi bilang tadi. Fase pompong di mana fase kita coba untuk berdialog banyak transformasi banyak apa ya fase lah di sini di kepompong ini. Momentumnya itu banyak banget. eh Jujur sebenarnya saya kan belum menikah, tapi itu juga bagian dari ketakutan saya juga sampai saat ini dan waktu dengerin Kak Putri tadi ngobrol itu, cerita itu, aku merasa kayak keren banget sih Kak Putri bisa bertahan sampai detik ini dan keberanian untuk mengambil keputusan untuk menikah dan tanggung jawab yang baru itu kan nggak mudah. Tapi Kak Putri di sini berani mengambil fase itu yang mungkin sebenarnya saya sendiri atau bahkan teman-teman yang lain belum seberani itu untuk mengambil fase itu gitu. Dan
benar kalau misalkan kan ada sebelum menikah ada fase kayak pranikah dan itu aja mungkin nggak cukup, akan lebih efektif ketika nanti didampingi sama pernikahan juga bisa gitu biar lebih bisa diarahkan seperti yang Kak Didi bilang tadi. Sama mungkin ini berkaitan dengan ketika di fase kepompong itu kan juga termasuk pencarian identitas diri juga ya. Kupu-kupu itu kan ibaratnya banyak warnanya. Ada yang kuning, ada yang dia keluar jadi hitam, ada yang dia keluar dari jadi warna-warni. Sayapnya itu kan beda-beda ya tiap kupu-kupu gitu. Nggak semuanya warnanya sama. Dan di fase kepompong ini mungkin Kak Putri dan mungkin saya juga nantinya kayak siap gak siap kita akan punya peran yang baru. Dan juga pencarian identitas diri itu juga ternyata berfasa dari seumur hidup kita. Kita mau jadi apa, kita mau ngapain, tanggung jawab apa yang kita emban, peran apa, terus jujur sama diri sendiri itu juga penting. Nggak apa-apa kalau misalnya kita masih belum selesai, kayak misalkan tentang orang tua kita belum selesai, tentang cita-cita kita juga belum selesai, tentang anak-anak kita juga belum selesai. Jadi kayak ibaratnya kita tuh mau ganti perannya itu tak cepet banget gitu. Karena kalau apalagi kalau perempuan ya, mungkin dari sudut perempuan itu kan banyak banget perannya. Dia kerja juga mungkin, dia jadi ibu, dia jadi seorang anak juga, dia jadi seorang pekerja juga. Jadi kayak perannya banyak banget ya, kayak satu hari dia bisa ganti peran beberapa kali tuh. Dia main main pakai topengnya, gonta-gantinya cepet banget gitu. Eh Sempat itu juga saya pernah alamin juga, tapi ini case-nya itu tentang gonta-ganti pekerjaan dalam satu hari itu hampir sama ketika seorang perempuan punya peran yang tadi itu, yang banyak tadi itu. Jadi ketika kita terlalu banyak mengambil peran, itu kadang kita bingung, aduh topeng yang mana nih? Padahal sebenarnya kita udah kenal misalnya sama topeng-topeng kita, atau mungkin kita udah eksplorasi diri ya. Karena menjadi seorang perempuan dan mengambil peran sebagai istri, kita kan juga mengeksplor diri kita juga, mengambil tanggung jawab baru gitu. Kadang kita ada di fase dimana kita lagi pengen jadi seorang anak yang masih pengen aja sama ibu kita, misalkan ada yang mau protek kita, tapi kita dipaksa untuk, bukan dipaksa ya, tapi lebih kayak kondisi mengharuskan kita untuk menjadi seorang ibu yang dewasa. Atau mungkin kita udah jadi istri, tapi ada bagian diri kita yang masih sebenarnya aku masih pengen sendiri, pengen cita-citaku tercapai, kayak gitu kan juga ada. Jadi inilah fase untuk memilah dan memilih, untuk menata ulang lagi kesempatan yang sangat berharga ini untuk di fase kepompong ini, untuk kayak oke, aku tata lagi, aku mau kayak gimana, berapa persen karena aku mau jadi istri, berapa persen aku mau jadi pekerja, berapa persen aku misalkan mau meraih cita-cita, kayak gitu. Dulu sempat saya ikut seminar juga psikologi untuk kayak gimana caranya biar kita nih anak-anak muda ini apalagi ya misalkan udah jadi istri biar bisa lebih tetap bertumbuh, nggak kehilangan diri sendiri. Pertama, itu kita juga harus punya mimpi dan cita-cita. Ternyata itu juga penting. Jadi nggak apa-apa kok, nggak perlu merasa bersalah untuk punya cita-cita dan mimpi ketika kita udah jadi ibu ataupun istri. Nggak apa-apa kok kalau misalkan mau nambah skill baru lagi. Kadang-kadang tuh ketika udah perannya jadi istri, kadang kita merasa bersalah ketika kita pengen, misalkan pengen meraih cita-cita kita lagi, mau sekolah lah, atau misalkan pengen bangun bisnis apa, atau pengen ngapain. Kadang kita merasa bersalah ya atas itu, karena takutnya nanti malah yang lain nggak kegapai, nggak keurus. Tapi sebenarnya kita juga punya hak untuk mendapatkan itu. Jadi kita coba pisahkan antara hak kita dan kewajiban kita. Kayak gitu sih. Jadi nggak apa-apa Kak Putri untuk eh capek pasti iya. Tapi jujur aku appreciate banget sama Kak Putri karena dia udah di fase ini di mana semua orang nggak bisa, belum bisa dan belum berani di fasenya Kak Putri. Gitu. Jadi mungkin saat ini Kak Putri di fase sekarang, karena nanti next time mungkin bisa jadi aku yang hubungin Kak Putri, aku tanya, Kak, kalau aku ada masalah kayak gini gimana ya cara nyelesainnya, mungkin bisa aja kayak gitu. Karena dulu aku sempat dikasih tahu sama aku bilang, aku capek dulu di fase kayak gini, kenapa ya Kong gitu. Aku cuma bilang, kamu ditaruh di tempat ini dengan situasi yang seperti ini, biar Tuhan tuh pengen membentuk kamu.
Biar nanti kalau kamu udah selesai di fase ini, nanti tuh akan ada orang yang datang ke kamu minta tolong kamu untuk membantu dia di fase itu gitu. Dan aku sempet awalnya tuh kayak apaan sih, nggak nyambung ini mah, nggak nyambung, tapi ternyata beneran kayak gitu. Setelah di fase ini aku selesai, pasti ada aja orang yang datang sharing tentang itu. Dan bisa jadi Kak Putri sekarang lagi dibentuk untuk pertama harus menolong diri Kak Putri dulu dan kenal diri Kak Putri dulu, baru nanti Kak Putri dipakai Tuhan jadi tangannya Tuhan buat ngebantu orang lain yang mungkin situasinya juga sama kayak Kak Putri gitu. Kayak Cerin misalnya, dulu Cerin juga ngalamin tuh rasa insecure, rasa kayak bingung gitu-gitu. Aku datang minta tolong ke Cerin, Cerin tolong bantuin aku karena aku bingung. Jadi Cerin ini dipakai Tuhan juga buat sebenarnya bantuin aku. Kak Didi juga jadi tangan Tuhan juga buat bantuin aku, Kak Nana, Kak Dika, dan teman-teman semua yang ada di sini untuk kayak kita bisa kenal sama diri kita sendiri. Bukan berarti Cerin atau Pak Didi dan teman-teman yang lain juga nggak ngalamin. Mereka ngalamin, tapi mereka lebih dulu ngalamin. Gitu. Jadi itu hal yang sangat berharga. Aku mau appreciate dulu buat Kak Putri. Keren. Nggak apa-apa, Kak. Makasih ya Kakak Kak bisa ya, kok jadi makasih guys di semangat gitu, Cerin. Makasih. Mungkin nanti Cerin kalau mau nambahin boleh tuh. Oke, kalau aku mungkin ini ya lebih ke sebenarnya ngutip ulang ya. Di fase-fase krusial, kritis itu emang berat banget. Dan kalau misalkan sendirian dalam pikiran yang kalut, kesulitan, mungkin juga eh, beberapa orang ya terperangkap dalam emosi negatif, itu benar-benar, kalau aku pribadi ya, pengalamanku benar-benar sulit untuk berpikir positif, sulit untuk mencari jalan keluar. Maka dari itu, aku setuju sekali kata Pak Didi, kita perlu orang untuk melihat, membuka sudut pandang baru gitu ya. Jadi kita bisa punya pendapat-pendapat baru. Karena jujur, aku pun dulu eh, pernah dalam posisi kayak misalkan merasa tidak berharga atau dikucilkan sampai rasanya ingin menghilang dari dunia ini gitu. Tapi aku berusaha untuk eh, tetap menghargai ya, menghargai hidup dalam artian bertahan. Meskipun ya udahlah nggak apa-apa. Oke, aku bermanfaat setidaknya aku eh, kalau misalkan nggak jadi apa-apa, membuang sampah pada tempatnya ya. Bermanfaat bagi lingkungan aja deh kalau misalkan nggak bermanfaat bagi orang orang atau manusia gitu. Dulu sempat sakai gitu dan aku menjadi pendengar sekarang, seorang konselor itu merupakan apa ya, salah satu hobiku juga menjadi pendengar dari cerita-cerita orang ya. Karena kalau misalkan aku dalam kesulitan, biasanya aku cari orang-orang yang punya pengalaman itu. Aku cari biasanya umurnya di atasku biasanya. Terus aku tanya tentang cerita mereka, itu biasanya aku dapat insight. Dan aku juga jadi merasa nggak sendiri. Gitu. Oh ternyata ada loh yang lebih berat. Oh ternyata ini loh jalan keluarnya. Oh ternyata ini loh jawabannya. Aku banyak banget dapat jawaban, insight dari itu, dari orang-orang gitu ya, pengalaman orang-orang itu. Itu juga membuat aku ngerasa nggak sendiri. Kalau misalnya kan tentunya untuk mencari guru atau orang yang dapat dipercaya atau orang yang klop sama kita itu juga nggak mudah sebetulnya. Makanya aku coba salah satu sebenarnya ini juga menjadi pendengar juga salah satu apa ya keuntunganku ya, bukan mereka yang diuntungkan tapi aku yang diuntungkan karena aku jadi banyak pengalaman mendengar cerita-cerita orang. Oh, kalau ngambil keputusan ini berarti akan hasilnya seperti ini. Atau mungkin nonton film juga bisa gitu ya. Oh, kalau misalnya ngambil keputusan seperti ini, endingnya seperti ini gitu. Jadi tentunya kalau dari aku hmm, jangan sendirian ya Kak. Boleh mungkin nanti Kak Putri bisa cerita-cerita sama aku atau Kak Hesti atau mungkin siapapun tetangga ataupun yang lainnya yang mungkin eh, yang hatinya Kak Putri kira-kira sek gitu ya untuk ngobrol itu boleh banget. Kalau pesan dari aku yaitu jangan sendirian, cobalah cari teman untuk ngobrol karena biasanya akan ada cahaya yang menerangi jalan. Kalau misalkan kita lagi bingung,
mau ngambil keputusan yang mana, ngambil pilihan yang mana, karena di sisi lain pilihan A atau B tuh dua-duanya sama-sama apa ya, ada sisi positif dan negatifnya ya. Kayak kita nggak bisa misalkan eh, mengabaikan orang yang kita cintai gitu. Tapi kita juga cinta sama diri kita sendiri gitu. Kita nggak bisa memilih satu dari kedua itu gitu. Dan ya balik lagi, kalau aku pribadi, aku hobinya adalah mendengarkan cerita-cerita orang karena aku dapat insight ya. Mungkin dari teman-teman di sini juga ada yang dapat insightnya dari buku, dari apa ya, dari mungkin sisi sharing kayak gini gitu. Ya biar intinya biar tidak sendirian gitu. Dan aku mau menegaskan bahwa ya Kak Putri boleh banget ya untuk berbagi, sharing-sharing ya. Karena aku tahu sih beratnya sendirian gitu, gak enak banget gitu. Itu mungkin kalau dari aku berbagi aja sedikit. Mudah-mudahan itu bisa jadi penguat untuk Kak Putri. Ya, Baik, terima kasih ya Kak Hesti dan juga eh, Kak Didi atas masukannya. oke. Ya, terima Apa kasih Kak Putri. Ya, silahkan. perasaan sekarang, Kak Putri? Perasaanmu sekarang? Izin menjawab ya Kak Didi. Ya, Alhamdulillah ya dengan insight dan juga masukan atau tanggapan dari Kak Hesti dan Kak Didi. Tadi mungkin saya harus lebih bisa menerima, walaupun saya tahu kadang saya juga masih banyak salah, masih banyak tidak sempurna, belum memerankan diri sebagai seorang istri yang baik, kemudian diri sendiri gitu. Kemudian tadi kan saya juga menangkap kita bisa lebih apa ya, ekspresif ya, ekspresif dan juga jujur dengan diri sendiri. Saya menangkapnya mungkin saya sudah menemukan eh, cara untuk mengekspresikan atau mengeksplorasi diri sendiri dengan mengikuti apa namanya anggota kebugaran karena saya kan baru-baru ini aktif dalam kegiatan aerobik senam dan juga gerakan-gerakan yang di situ saya menemukan sebuah insight bahwa oh, saya menemukan ini ya, saya bisa mengeksplor, mengetahui bahwa saya bukan putri yang dulu, saya bukan seorang istri di sini, saya masih kayak diri saya yang sejujurnya itu waktu saya eh, di komunitas itu, di komunitas kebugaran itu, komunitas aerobik dan zumba kan. Jadi oh, seperti ini ya cara kita bisa mengekspresikan semua hal yang yang saya rasakan, bikin itu emosi marah, sebel, kurang sempurna, kurang bisa jujur gitu. Saya melepaskan semua emosi-emosi dan juga semua amarah itu di situ tempatnya, Pak. Justru yang saya temukan saat ini, cara saya bisa mengcoping atau mencegah beberapa stresor yang datang di rumah saya sendiri, kemudian saya lampiaskan dan juga saya netralisir ke anggota kebugaran seperti itu. Itu sih, Pak. Dan saya juga menangkap bahwa tadi yang perlu saya tekankan adalah saya harus berani jujur kepada diri sendiri dan juga merasa harus jujur sih sebenarnya. Harus jujur mengeksplorasi dan berani jujur ke diri sendiri. Pokoknya harus berani jujur gitu. Iya. Jadi nggak ada penolakan bahwa aku harus gini, aku harus begitu, aku pengen ini yang dulu, aku khawatir bisa seperti itu, aku pengen kembali ke masa lalu gitu kayak semuanya oke. Ini berarti sudah menjadi pilihanku seperti apa kata Kak Sherin tadi, bagaimana saya bisa menjalani dan juga menjalankan peran saya yang sekarang dalam transformasi yang masih menjadi kepompong yang butuh pendampingan. Dan jujur,
Betul sekali, saya juga mengakui bahwa dalam fase saya itu saya masih butuh pendampingan dan juga orang yang menemani gitu. Karena saya juga masih banyak belajar, jadi saya tanya ke saudara saya, ke teman saya yang lebih tua, yang bisa saya percaya untuk, oh bagaimana kita bisa menghadapi beberapa problematika dalam hidup yang belum pernah saya hadapi, seperti itu, Pak. Gitu. Terima kasih Pak Didi dan juga Kak Sherin, Kak Esti. Terima Terima kasih kasih Kak sudah Putri. berbagi. Terima kasih. Jarin. Ya, terima kasih Kak Putri sudah mau berbagi dan berani jujur ya pada hari ini. Sebetulnya dengan mau bercerita seperti ini juga adalah sesuatu keberanian ya untuk jujur dan ini ya bertumbuh gitu seperti itu. Ya mungkin untuk yang lainnya kira-kira ada yang mau berbagi lagi? Boleh langsung on mic atau mau bertanya? Ya mungkin kalau belum nggak apa-apa. Ya mungkin itu Pak Didi ada yang mau ditambahin mungkin? Sudah mendekati waktunya seperti biasa. Eh, Apa yang didapat sesi ini? Apa hal baru ku dapat sesi ini? Kan semua Oke, ditanyain. oke, oke. Karena udah sesi di akhir ya, itu kita sesi ini ya, insight, berbagi insight apa yang didapat dari sesi hari ini. Mungkin boleh dari Kak Nanang ya. Silahkan Kak Nanang. Oke, halo Kak Nanang. Atau mungkin boleh kali ya dari yang terakhir nih ya tadi. Dari Kak Putri dulu. Halo Kak Putri. Kalau Kak, izin ya Kak ya, Ya, izin silahkan. izin menyampaikan insight yang saya dapatkan di sesi ini, seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Didi, bahwa mungkin topeng bisa kita pakai dan kita simpan ya. Tapi topeng tanpa kita sadari, kita juga harus semakin kaya, harus semakin bisa mengeksplor dan juga semakin bisa menjadi diri sendiri dan aku ini lebih besar dan aku ini lebih hebat, lebih berani dan jujur seperti itu. Gitu aja. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih Kak Putri atas insight-nya. Mungkin aku boleh minta tolong Kak Putri tunjuk salah satu peserta yang di sini. Kira-kira siapa giliran yang akan berbagi insight? Mungkin itu dari Kak Assalam ya. Oke, oke, makasih Kak Putri. Iya, Halo Kak. Kak Asalam. Halo Kak Asalam. Oke, oke. Mungkin sambil menunggu, ya. Gimana Pak Didi? Masih on? Lanjutkan, lanjut. Oke, lanjut ya. Kalau Kak Andika, apa bisa on mic? Halo Kak, Ya, aku sorry sorry aku barusan juga chat Kak Hes. Aku ngomong apa ya Kak Hes gitu. Salam buat teman-teman semuanya, Kak Esti, Kak Sherin, Pak Didi. Salam kenal Pak, saya dari Malang. Eh
sama halnya seperti Kak Nanang tadi dan Kak Esti, kita juga bertemu di satu organisasi yang sama di 2021. Dan kalau di sini aku sendiri kaget judulnya namanya psikodrama. Kalau di aku itu lebih ke psikososial. Jadi Mm-mm. apa namanya? Kebetulan kan aku juga seorang relawan Kak. Jadi di lokasi bencana dan lain sebagainya dan lebih bagaimana membuat mereka bisa berinteraksi dengan orang-orang di sekitar. Karena kalau trauma itu kan memang prosesnya jangka panjang. Jadi bagaimana mereka bisa mulai untuk setidaknya ngobrol dengan saya atau mungkin dengan orang-orang di sekitarnya itu. Kalau di psikodrama sendiri, selama ini aku paham banget mungkin Pak Didi paham juga bahwa kita menjadi manusia itu memang diciptakan sebagai orang-orang yang sebagai makhluk yang mempunyai banyak peran gitu ya. Dari kecil kita terlatih untuk ini itu dan lain sebagainya dan kita nggak tahu nanti ke depannya seperti apa sekuat apapun arah yang kita tuju atau arah yang kita inginkan kadang itu tiba-tiba ada angin dan lain sebagainya atau mungkin ada apa dan lain sebagainya tapi teman-teman nggak usah khawatir bahwa langkah-langkah itu bukan sebuah patahan atau sebuah sesuatu hal yang membuat kita sedih atau jatuh atau apa. Apalagi faktor-faktor internal dan juga eksternal itu kan ada banyak banget. Yang pasti selama kita menjadi manusia itu kita eh, punya yang namanya ketulusan. Ketulusan itu adalah take and position. Jadi seperti yang cerita teman-teman tadi, eh, tugasnya manusia ya sudah terima aja, take apa yang sudah terjadi, apa yang apa dan lain sebagainya. Kita nggak bisa mau ngotot kayak gimana pun. Ya kita hidup di sini bareng-bareng sama banyak orang juga, sama banyak makhluk juga. Dan ada yang di luar kendali kita juga, ada yang di dalam kendali kita. Selama ada yang bisa kita kendalikan, kita kendalikan. Dan kembali lagi ke positioning ini tadi. Mungkin beberapa hal seperti Kak Putri tadi, kita harus berpindah dan melupakan sedikit bukan sedikit ya banyak itu Kak Putri melupakan banyak hal gitu ya dan uh, tugasnya Kak Putri saat ini mungkin bisa harus menerima itu dan memposisikan diri Kak Putri seperti apa dan yakinin bahwa mungkin proses yang Kak Putri lakuin atau yang Kak Putri jalanin saat ini berproses juga pada mereka yang mungkin mengalami perubahan atau ditinggal oleh Kak Putri. Tapi itu adalah sebuah fase di mana nanti mereka lebih ngerti kalau di dunia ini itu nggak semuanya berjalan seperti apa yang kita inginin. Dan punya peran itu penting banget. Kita mungkin bisa jadi apapun di dunia ini. Kalau kata orang-orang, mimpi aja jadi apapun, bebas sebebas-bebasnya. Tapi mungkin seiring berjalannya waktu, kita akan tahu bagaimana kita dinilai sama orang, bagaimana karakter diri kita, dan sekalipun kita tidak menjelaskan bahwa kita orangnya seperti ini, itu mereka semua akan tahu. Dan mungkin di zaman-zaman sekarang anak-anak Gen Z atau mungkin anak-anak apa milenial itu bertemu dengan hal-hal yang bias tentang eh, menyesuaikan karakter mereka. Kadang bercampur dengan ego. Jadi kayak aku tuh nggak kayak gini, aku tuh orangnya kayak gini. Nah itu mungkin perlu di apa ya dikomunikasikan lagi sama diri sendiri. Makanya kita perlu yang namanya seperti Kak Hesti kadang Kak Hesti dan Kak Nanang ya saya kenal. Mereka kadang ada momen di mana mereka ke tempat-tempat di mana ya pojok ruangan atau apa gitu dan butuh waktu di mana mereka chargingnya mereka itu komunikasi sama diri mereka sendiri seperti halnya saya juga mungkin aktivitas banyak banget apalagi orang kantor dengan karakter bla 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 akhirnya ya setiap kali mau tidur gitu kadang kalau orang bilang sekarang anu ya susah tidur ya masih insomnia ya tapi sebenarnya kalau semua kita bisa tarik bahwa itu sesuatu hal yang
perlu kita terima atau seperti yang aku bilang tadi, kita take, cukup kita terima aja ya sudah. Sedangkan kita fokusin ke positioning kita, bagaimana kita nanti berperan di depan. Nggak muluk-muluk perlu dikenal banyak orang kok, cukup dikenal sama sekitar kita dengan orang yang baik, orang yang tidak merugikan orang lain, dan aku yakin kalian semua punya ketulusan. Pasti orang-orang akan berpikir bahwa iya ya, cukup jadi diri sendiri yang bisa ngapain aja, atau bahkan pakai topeng apa aja, itu cocok buat kita, gitu. Aduh, aku ngomong banyak banget ini, jadi kayak aku pematerinya. Nggak apa-apa, Kak Andika, karena di psikodrama itu feel free ya. Boleh salah, boleh jadi pemateri, boleh ganti posisi jadi komentator, itu boleh. Oke, Baik-baik, terima kasih Kak Andika udah mau sama-sama ya Kak. berbagi pengalamannya juga, insight-nya juga. Hmm. Oke, kira-kira Kak Nanang udah ada belum ya? Atau Kak Salam? Oke, kalau belum mungkin aku dulu kali ya, sambil nunggu insight-nya. Kalau dari aku, ya tadi eh, mengutip dari Kak Andika, memang betul sebetulnya dalam hidup ini baiknya kita menerima apapun yang terjadi sama kita, menerima diri kita sendiri, menerima segala hal yang sudah ditakdirkan. Dan dalam proses menerima itu memanglah nggak mudah, berdarah-darah, penuh perjuangan. Tapi gerbang dalam untuk menerima itu adalah kesadaran. Nah, seperti tadi udah dikutip sama Didi ya. Jadi kalau mau menerima diri, nggak tahu harus dari mana langkahnya, sadari dulu. Gitu. Kalau dari aku itu insight-nya, oke. Ada lagi mungkin Kak Asalam atau Kak Nanang? Oke. Kita langsung ke Kak Hesti ya, insight-nya. Silakan. Ya, halo cari balik lagi. Gimana nih? Nih, Ya, soal apa? insight yang didapat. Oh, kesannya. Kita nanggepin punya Kak Dika. Insight yang didapat dari keseluruhan sih. Oke, jujur merasa sangat berkesan sekali. Karena kan kita belajar nggak cuma di kelas aja, nggak cuma di saat kita sekolah atau kuliah atau apapun itu, tapi kayak belajar dengan siapa aja, mau sama teman-teman yang lebih muda, mau teman-teman yang lebih dewasa. Pokoknya kalau aku tuh sangat berkesan di momentum ini karena aku bersyukur banget dari awal kemarin yang webinar kedua kemarin aku ikut sampai sekarang itu kayak aku dapat kesempatan buat bisa berbagi ekspresi di sini dan ini hal yang perjalanan ini termasuk perjalanan saya juga di transformasi ini. Jadi bersyukur banget dikasih tempat gitu. Jadi bisa sharing juga dan kesannya adalah ini bagian dari hidup saya juga yang tentunya mungkin saya nggak pernah bisa lupain dan untuk teman-teman semuanya terima kasih udah hadir kita berproses bareng dan ternyata dari semua orang yang datang ke sini punya cerita-cerita yang unik dengan panggungnya masing-masing dengan dialognya masing-masing dan kita juga punya peran topeng dan juga kita eksplor banyak hal juga dalam kehidupan kita. Jadi ini temanya bukan panggung saya atau panggung Cerin atau panggung Pak Didi, tapi ini panggung kita semua yang ada di sini yang udah ketemu dan ya mungkin ini Tuhan pengen nemuin kita semua di sini karena memang banyak hal yang kita obrolin di sini dan jadi insight bersama. Gitu Cerin, makasih banyak atas tempatnya dan teman-teman juga yang mau explore untuk join di acara ini gitu. Terima kasih. Ini bagian puzzle saya juga untuk melengkapi puzzle-puzzle yang lain gitu. Kalau nggak ada perjalanan ini, mungkin perjalanan hidup saya juga nggak lengkap. Jadi Tuhan kasih puzzle ini
untuk ngungkapin hidup saya, ngungkapin hidupnya Pak Didi, dan juga ngungkapin hidupnya Carin, Kak Dika, Kak Nana, Kak Putri, dan teman-teman yang lainnya yang udah hadir di sini. Makasih ya. Sama. Oke, sama-sama Kak Hesti. Nah, sekarang Ya, tinggal giliran Bapak. eh, bulan depan apa temanya? Ya, silahkan. Ada